Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Dr. Titin Setiartin Ruslan MPD yang telah memberikan kesempatannya kepada kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai wacana bahasa dan non-bahasa. Perkenalkan, nama saya Dela Nurparida dengan NPM akhir 067. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Siti Sophia dengan NPM akhir 063. Yang kedua ada Putu Widiana Limbarjaya dengan NPM akhir 072. Dan yang ketiga ada Astria Pratiwi dengan NPM akhir 081. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Siti Sophia. Disilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian wacana. Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta, wach, wak, dan vak yang berarti berkata ataupun berucap. Wacana ialah rentetan kalimat yang saling berangkai dan berinteraksi hipotesis yang satu dengan yang lainnya dalam kepaduan arti antar bagian di dalam diri bahasa. Sedangkan ada beberapa pendapat ahli yang menyebutkan mengenai pengertian wacana. Pertama, menurut Samsuri, ia menyatakan bahwa wacana adalah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi baik lisan maupun tulisan. Nah, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa wacana adalah unit bahasa yang utuh dan mencerminkan keseluruhan dari peristiwa komunikasi, baik itu dalam bentuk ucapan maupun tulisan. Hal ini mencakup semua aspek yang diperlukan untuk memahami pesan dalam konteks yang tepat. Pendapat kedua, menurut Krida Laksana, ia menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Pernyataan tersebut merujuk pada konsep wacana dalam linguistik. Wacana adalah unit linguistik yang paling besar dan kompleks dalam hierarki gramatikal yang mencakup keseluruhan dari struktur komunikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Yang ketiga ada menurut Webster. Ia menyatakan bahwa wacana adalah rangkaian kalimat baik lisan maupun tulisan yang saling berhubungan. Dari beberapa definisi menurut para ahli mengenai pengertian wacana, dapat disimpulkan bahwa wacana mencakup seluruh struktur komunikasi yang lebih besar dari kalimat individual dan bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif dengan memperhatikan keterhubungan dan kesatuan antara bagian-bagian yang membentuknya. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Sophia yang telah memaparkan materi mengenai pengertian wacana. Jadi, wacana adalah suatu bahasa yang lengkap baik secara kebahasaan maupun makna. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai wacana bahasa yang akan disampaikan oleh Putu. Disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai wacana bahasa. Wacana bahasa adalah studi tentang bagaimana kita menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Menurut Fasold 1999, wacana mencakup semua aspek bahasa. Tidak hanya bagaimana kita menyusun kata-kata, tetapi juga bagaimana bahasa itu berfungsi dalam komunikasi. Terdapat dua jenis wacana bahasa yang utama. Yang pertama yaitu wacana bahasa tulisan dan yang kedua wacana bahasa lisan. Wacana bahasa tulisan merupakan wacana dalam bentuk tulisan. Biasa kita temukan dalam surat, laporan, artikel, dan lain sebagainya. Wacana bahasa tulisan ini berbentuk monologis, artinya tidak ada interaksi antara penulis dan pembaca. Namun selalu terdapat pesan atau amanat yang tersampaikan melalui tulisan tersebut.
Kemudian yang kedua, wacana bahasa lisan. Wacana bahasa lisan merupakan wacana yang diutarakan secara langsung melalui percakapan. Wacana bahasa lisan ini berbentuk dialogis, terjadi timbal balik antara pembicara dan pendengar. Contohnya seperti obrolan atau percakapan kita sehari-hari, wawancara, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Putu yang telah memaparkan materi mengenai pengertian wacana bahasa. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan mengenai wacana non-bahasa atau wacana non-verbal yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, wacana non-verbal adalah wacana yang terdiri dari unsur-unsur non-kebahasaan. Unsur-unsur non-kebahasaan ini sering juga disebut dengan bahasa tubuh. Wacana jenis ini disebut bahasa tubuh karena penutur berkomunikasi dengan mitra tuturnya dan memainkan anggota tubuh. Wacana non-verbal juga dapat berupa simbol-simbol umum yang terjadi kesepakatan karena adanya kesepakatan masyarakat yang menjadi pendukung wacana tersebut. Nah, wacana non-verbal juga mengacu kepada wacana sebagai rangkaian non-kebahasaan atau rangkaian isyarat yang bersifat non-submental. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Astria, disilahkan. Terima kasih kepada Bella Nur Farida yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis dari wacana non-bahasa. Nah, wacana non-bahasa ini diwujudkan dengan isyarat. Nah, isyarat ini terbagi menjadi dua, yaitu isyarat yang meliputi daerah kepala dan wajah, dan yang kedua yaitu meliputi seluruh anggota tubuh selain wajah dan kepala. Yang pertama yaitu meliputi wajah dan kepala. Nah, wajah dan kepala ini yang pertama ada isyarat dari mata. Nah, isyarat dari mata ini diwujudkan dengan gerakan berkedip atau melotot. Nah, isyarat dari melotot ini diartikan sebagai orang yang marah atau orang yang sinis. Nah, yang kedua yaitu ada isyarat dari gerakan bibir. Nah, gerakan bibir ini diwujudkan dengan isyarat tersenyum, tertawa, atau meringis. Nah, tertawa atau tersenyum itu diisyaratkan sebagai orang yang tengah senang atau tengah berbahagia gitu. Namun tersenyum di sini bisa memiliki arti yang berbeda sesuai dengan konteks. Misalnya ada percakapan antara guru dan murid. Nah, gurunya ini menanyakan apakah dia atau siswa yang bersangkutan ini telah mengerjakan tugasnya, namun siswa tersebut malah menjawabnya dengan senyuman. Nah, senyuman itu bisa berarti bahwa menandakan bahwa si siswa itu belum mengerjakan tugasnya. Nah, yang selanjutnya yaitu dari gerakan sekitar kepala yang diwujudkan dengan gerakan menggeleng atau mengangguk. Nah, gerakan menggeleng ini memiliki arti bahwa terjadi penolakan atau ketidakinginan, atau yang kalau mengangguk ini mengartikan bahwa orang yang bersangkutan tersebut menyetujuinya atau mengiyakan. Nah, contoh konteksnya misalnya Della mengajak saya untuk pergi membeli makan dan saya hanya mengisyaratkannya dengan anggukan, berarti saya menyetujui ajakan Della. Begitupun sebaliknya, jika saya menggelengkan kepala, itu berarti saya menolak ajakan dari Della. Nah, yang selanjutnya yaitu dari isyarat gerak-gerik sekitar wajah. Nah, diwujudkan dengan perubahan raut wajah, misalnya dengan bermuka masam, bermuka manis, atau mengelutkan kening. Nah, misalnya dengan berwajah masam berarti orang tersebut menandakan sedang mengalami kekesalan atau yang lainnya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu isyarat dengan gerak anggota tubuh selain kepala. Nah, ini tuh diwujudkan dengan gerakan tangan, kaki, ataupun gerakan tubuh yang lainnya, seperti gerakan tangan melambai, gerakan
gerakan mengacungkan ibu jari, dan juga menunjuk. Nah, misalnya menggerakkan ibu jari seperti ini mengartikan bahwa hal tersebut itu baik atau misalnya enak. Misalnya Della sedang memasak dan menanyakan bagaimana rasanya Astria, dan saya menjawabnya dengan isyarat mengacungkan ibu jari. Berarti saya mengisyaratkan bahwa makanan Della itu enak dengan mengacungkan jempol begitu. Ataupun misalnya Putu mau pulang, nah saya melambaikan tangan sebagai tanda bahwa saya mengucapkan sampai jumpa gitu dengan wujud isyarat melambaikan tangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pematerian kali ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Astria yang telah memaparkan materinya mengenai isyarat dalam sebuah wacana. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang lebih besar dari kalimat dan digunakan untuk menyampaikan pesan atau wacana secara menyeluruh dalam konteks tertentu. Wacana juga mengacu pada bentuk komunikasi yang disampaikan melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Nah, sementara wacana non-bahasa mencakup bentuk komunikasi yang menggunakan seperti gambar, simbol, atau gerak tubuh lainnya. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.